Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Masuk. Oke. Masuk. Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman Batiar. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya dipercaya sama petinggi-petinggi IPTEK untuk menyampaikan materi tentang PHP dasar ini, teman-teman. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah tahu gitu apa itu PHP. Mungkin sebelumnya juga udah ada yang pernah belajar gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu apa itu PHP, PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang dapat berkolaborasi dengan HTML. Nah, untuk persiapan pembelajaran sendiri itu kita membutuhkan yang pertama itu ada web server. Nah, di sini kita pakai web servernya itu Apache. Terus kode editor. Untuk kode editor ini di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bebas ya, mau pilih Sublime, mau pilih Atom atau Notepad++ juga bisa. Terus web browser. Di sini mungkin kebanyakan saya akan pakai Google Chrome sama database server. Nah, untuk web server ini sama database ini itu udah ada dalam XAMPP. Makanya kemarin saya bilang di grup untuk teman-teman bisa install XAMPP sama Visual Studio Code. Di sini udah install semua belum? Sudah. Sudah ya. Ada yang belum? Nanti kalau yang belum bisa share screen di sini. Kita install sama-sama di sini. Udah semua ya berarti ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Mengapa sih PHP? Mengapa kita belajar PHP gitu, nggak belajar yang lain seperti Ruby, ASP atau apa gitu yang lain-lain bahasa pemrogramannya. Nah, ini menurut saya mengapa kita harus belajar PHP? Karena PHP itu relatif mudah untuk belajar untuk pemula. Jadi dengan PHP itu kita untuk memunculkan sebuah hello world aja itu butuh cuman beberapa baris gitu. Nggak seperti bahasa pemrograman yang lain seperti Java mungkin. Nah, itu kalau Java itu kalau mau munculin hello world dia butuh kelas dulu, butuh function, void main dan lain-lain gitu. Nah, itu cukup sulit untuk bagi pemula untuk memahaminya gitu. Nah, yang kedua itu prerequisite HTML plus CSS. Jadi untuk memahami PHP ini sebelumnya kita harus paham dulu apa itu HTML dan CSS. Sebenarnya untuk kasus ini HTML aja udah cukup ya. Nah, terus yang ketiga itu ada dukungan komunitas yang baik, yang banyak gitu. Kalau teman-teman buka di Facebook itu banyak itu komunitas-komunitas seperti PHP Indonesia itu udah jutaan tuh yang gabung. Nah, jadi kedepannya kalau kita punya masalah, kita menghadapi error, kita mentok, kita bisa tanya ke komunitas-komunitas tersebut itu. Terus selanjutnya itu khusus untuk pembuatan web. Nah, sesuai dengan divisi kita, bahasa pemrograman PHP ini dikhususkan untuk pembuatan web. Terus selanjutnya ada kompatibilitas yang baik dengan HTML. Nah, seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa PHP ini dapat bekerja sama dengan baik dengan HTML yang di pertemuan minggu lalu itu sudah dibahas ya teman-teman. Selanjutnya banyak aplikasi web yang dibuat menggunakan PHP. Setidaknya pernah dibuat menggunakan PHP gitu. Seperti Facebook. Facebook itu dulunya digunakan menggunakan bahasa PHP walaupun sekarang mereka udah pakai bahasa sendiri gitu teman-teman. Seperti kalau teman-teman tahu itu IC juga itu dibuat menggunakan bahasa PHP. Terus yang terakhir itu frameworknya banyak. Nah, untuk framework ini sendiri seperti Laravel, CI, Cake PHP, Symfony, dan lain-lain. Itu biasanya para perusahaan-perusahaan mencari programmer PHP yang bisa menguasai salah satu dari framework tersebut, teman-teman. Nah, untuk sejarah PHP,
PHP ini atau dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Jadi si Bapak Rasmus ini awalnya kalau nggak salah itu dia buat bahasa PHP itu awalnya untuk membuat site pribadi gitu atau personal homepage gitu teman-teman, pada tahun 1994. Dia membuat program menggunakan bahasa C untuk mengelola personal homepage punya dia dan membuat form input untuk terhubung ke database. Makanya namanya itu PHP atau personal homepage untuk di awal tahun 1994. Nah, ternyata program yang dia buat itu banyak yang suka. Makanya pada tahun 1995 itu dikembangkan oleh beberapa programmer lain seperti Andy Guzman, Jeff Suraki, dan lain-lain itu teman-teman. Ini bisa dibaca juga. Merupakan bahasa surung pemrograman dari Denmark atau Greenland dan pencipta bahasa pemrograman PHP. Rasmus menulis 2 versi pertama PHP. Nah, di sini bisa dibaca teman-teman, ini dari Wikipedia. Nah, dari tahun 1995 itu PHP terus dikembangkan sampai sekarang ke versi 8 teman-teman. Jadi banyak yang bilang juga itu PHP itu ditemukan tahun atau dibuat tahun 1995, ada yang bilang 1994, tapi yang saya tahu itu pembuatannya itu di 1994, lalu dikembangkan atau dibuat open source pada tahun 1995 teman-teman. Selanjutnya, apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source, seperti yang tadi saya katakan. Ini bisa dibaca sebagai sebuah scripting language. PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diprosesnya. Bentar, ada yang join. Kalau kita lanjut, PHP merupakan bahasa pemrograman server side, maka scripting dari PHP nantinya akan dijalankan di server. Nah, jenis server yang sering digunakan bersama PHP antara lain adalah Apache, Lightspeed, Nginx, dan lain-lain. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna dapat bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya ini gratis, teman-teman. Tentunya jika memiliki kemampuan coding yang baik. Ini diambil dari niagahoster.co.id. Selanjutnya kita bahas client side scripting. Kalau tadi kan disebut-sebut tuh ada server side scripting. Nah, sekarang kita bahas client side scripting. Kalau di sini client side scripting merupakan jenis script yang pengelolaannya dilakukan sisi klien. Berikut dengan contoh client side scripting itu ada JavaScript, VBScript, ActiveX, dan lain-lain. Client side scripting merupakan script yang digunakan untuk membantu standar static HTML menjadi lebih dinamik. Nah, jadi client side scripting ini semua pemrosesannya itu berada di sisi klien atau berada di sisi komputer kita, teman-teman. Seperti HTML, CSS, JavaScript itu yang kemarin kita bahas itu merupakan bahasa pemrograman client side scripting. Nah, sekarang apa sih yang namanya server side scripting? Kalau dari sini, server side scripting merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana script dikompilasi atau diterjemahkan di server untuk memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Nah,
Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah arsitektur dari server side scripting. Yang di kotak ini adalah proses-proses yang terjadi di dalam server side scripting. Nah, kalau di sini adalah client side scripting yang tadi kita bahas. Jadi alurnya itu dari ini web browser ini akan, kalau kita jalanin ini server side scripting, dari web browser dia akan merequest ke web server. Dalam hal ini kita menggunakan Apache. Nanti dari web server ini dia ngecek nih script-script dari web browser ini, dia ada salah satu bahasa ini enggak, kayak PHP, ASP, Ruby atau Python ini. Nah, kalau ada, dia akan proses di sini, akan masuk proses ke script execution, akan diproses oleh PHP. Kalau ada database, dia akan masuk ke database, lalu akan kembali ke PHP, lalu ke HTML lagi, baru akan dikirimkan responsnya ke web browser gitu, teman-teman. Makanya untuk bahasa pemrograman server side ini dia nggak bisa dijalanin kayak HTML kemarin, teman-teman. Kita bisa taruh di mana aja, lalu klik, terus kita jalanin. Itu kalau di sini nggak bisa, teman-teman. Makanya kalau teman-teman inspect di web browser seperti ini, inspeksi ini. Nah, teman-teman di sini nggak bisa lihat tuh PHP, di sini isinya HTML semua. Jadi codingan-codingan PHP itu nggak gampang untuk di copy seperti tag HTML dan CSS seperti yang tadi dilihatkan. Kok sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak? Apa kecepatan ini saya jelasinnya? Ada yang mau tanyain? Untuk masalah server side scripting sama client side scripting. Ini suara saya terdengar kan? Ya, masuk. Kalau nggak ditanyain, kita lanjut ke sintak dasar PHP, teman-teman. Nah, di minggu ini kita akan membahas tag PHP, komentarnya, terus standar output, variabel dan tipe data, operator aritmatika. Di sini saya akan membahas 3 saja, yaitu aritmatika, assignment, dan operator penggabung. Kalau kita jalankan dulu ya SAMIP-nya. Lalu kita jalankan server Apache, kita start aja. Nah, kalau ininya udah kalau modulnya ini udah berganti menjadi hijau, berarti ini dia udah jalan servernya. Ini bisa kita close aja. Kita buka, kita cari file example-nya kalau teman-teman udah install tadi. Kita cari htdocs. Kita buat folder baru. Di sini saya kasih nama belajar PHP. Nah, untuk buka Visual Studio Code sesuai. Nah, kalau teman-teman di sini pakai VS Code, ini kita close aja dulu. Teman-teman bisa bukanya lewat CMD biar cepat ya, teman-teman. Nah, dari sini kita arahkan ke folder yang kita buat tadi. Nah, habis itu kita ketikkan kode titik terus enter. Nah, maka otomatis Visual Studio Code akan terbuka. Kita tungguin. Ini kita close aja. Nah, otomatis akan diarahkan ke folder belajar PHP. Atau bisa juga caranya untuk
membuka ke foldernya kita bisa pakai drag and drop gitu teman-teman. Kita buka dulu VS Code-nya. Mungkin punya teman-teman VS Code-nya lebih mudah dibuka ya. Ini di saya udah banyak ekstensinya makanya agak sedikit lama. Nah, cara yang kedua itu teman-teman bisa tarik aja foldernya ke sini. Maka akan diarahkan ke folder belajar PHP yang tadi teman-teman tarik, teman-teman. Nah, setelah berhasil menjalankan exam-nya sama VS Code-nya, teman-teman buat folder baru, file baru gitu teman-teman. Di sini kita kasih nama aja index.php. Ini kita close dulu. Oke, tadi yang pertama itu kita belajar tentang tag PHP. Nah, untuk PHP ini filenya bisa kita lihat di sini. Di sini filenya itu .php ekstensinya teman-teman. Nah, untuk membuka tag PHP itu caranya kurung suku seperti ini, tanda tanya lalu PHP, jangan lupa tutupnya. Nah, ini disebut tag atau delimiter PHP teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas komentar teman-teman. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu semuanya memiliki komentar. Ya, semuanya memiliki komentar teman-teman. Nah, untuk di PHP ini penulisan komentar itu ditandai dengan slash 2 kali seperti ini. Nah, jadi komentar ini adalah, jadi kalau misalkan komentar itu enggak akan diproses oleh server side-nya itu teman-teman. Nah, jadi biasanya saya menggunakan komentar ini sebagai petunjuk atau biasanya untuk mendisable suatu fungsi teman-teman. Nah, komentar ini bisa tulis dengan slash 2 seperti ini, maka sebaris ini nggak akan dijalankan oleh sistem. Atau yang kedua kita bisa pakai bisa ini slash lalu bintang lagi terus slash. Nah, ini juga sama teman-teman, ini juga komentar. Dan kedepannya di sini saya akan menggunakan komentar ini sebagai catatan atau pemisah-pemisah gitu teman-teman. Fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa. Nah, nanti saya tuliskannya di komentar ini teman-teman. Nah, untuk minggu kedua ini kita belajar mengenai, tadi kan tag PHP udah, komentar udah, sekarang masuk ke standar output. Nah, di standar output dalam PHP itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada echo, mau echo, echo atau echo itu sama aja teman-teman. Lalu ada print, terus
Terus yang ketiga itu kalau nggak salah tuh ada namanya print, oh ya, print R. Yang terakhir itu vardam. Ya, kita cobain. Nah, ini adalah salah satu standar output dari PHP, yaitu Echo. Nah, untuk melihat ini, kita bisa buka di web browsernya. Kita tulis aja localhost slash terus ke foldernya. Jadi folder kita itu belajar PHP. Ditulis aja pakai huruf kecil semua teman-teman. Soalnya tadi pas ngebuat kita juga makanya huruf kecil. Belajar PHP slash, kalau dari indeks itu nggak perlu ditulis indeksnya teman-teman, seperti ini, tapi tulis juga nggak apa-apa sih. Oh, not found. Bentar. Belajar PHP. Nah, ini biar gampang lihatnya. Nah, kalau dengan PHP itu untuk memunculkan suatu tulisan itu cukup menggunakan echo doang teman-teman. Lain seperti yang tadi saya bahas, seperti Java, itu dia harus buat kelas dulu, buat void main dulu. Nah, itu cukup membingungkan untuk teman-teman yang mau mulai belajar pemrograman teman-teman. Ini kita komentar aja. Selanjutnya print. Print ini sama ya teman-teman, sama echo. Kita refresh. Oh, hasilnya akan sama aja teman-teman. Terus selanjutnya ada print R. Nah, kalau untuk print R ini kita perlu membuat kurung buka kurung tutup seperti ini teman-teman. Jadi print R ini fungsinya untuk memunculkan sebuah array atau variabel biasanya teman-teman, atau seperti ini. Tapi biasanya ini digunakan untuk memunculkan array teman-teman. Kita save dulu. Kalau kita jalankan sama saja teman-teman. Terus yang terakhir itu ada vardam. Nah, kalau vardam ini lebih sedikit spesial teman-teman. Jadi, nah, kalau kita lihat, kalau kita memunculkan sebuah data menggunakan vardam itu, dia tidak hanya memunculkan apa datanya aja, tapi dia juga memunculkan tipe datanya apa, lalu isinya berapa teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan buat memunculkan sebuah variabel. Jadi variabel ini isinya apa teman-teman. Nah, terus array ini apa. Ini biasanya digunakan sebagai debugging ya teman-teman.
Oke, selanjutnya untuk memunculkan, misalkan kita punya codingan itu teman-teman seperti ini. Untuk mendisable-nya itu komentar cukup kita blok aja, lalu kita kontrol slash seperti ini, maka codingan tadi itu otomatis dikomentar oleh sistem teman-teman. Oke, selanjutnya itu penulisan sintaks. Jadi untuk penulisan sintaks PHP itu yang pertama itu kita bisa menuliskan PHP di dalam sintaks HTML. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PHP dengan HTML itu bisa bekerja sama dengan baik. Jadi PHP itu bisa ditulis di dalam HTML dengan syarat menggunakan server, karena PHP kan server side scripting teman-teman. Nah, dengan syarat ini formatnya itu PHP, maka PHP bisa dijalankan bersamaan dengan sintaks HTML. Nah, contohnya kita buat dulu di sini HTML. Soalnya belajar. Kita buat A1. Kita save, kita jalankan dulu. Nah, muncul kan, selamat datang Usman. Nah, kita bisa membuat misalkan tulisan nama saya ini Usman ini, kita bisa buat dengan PHP. Kita echo. Jangan lupa titik koma ya teman-teman, karena PHP itu bersifat apa saya lupa ya, Desillion atau apa itu teman-teman. Jadi di akhirnya itu harus ada titik koma seperti ini teman-teman, untuk menandakan satu baris ini sudah selesai teman-teman. Kalau nggak ada ini maka error. Tapi sebenarnya kalau cuma satu baris seperti ini itu nggak usah dikasih ini juga akan jalan teman-teman. Nah, sekarang dituliskan Usman, maka hasilnya sama saja teman-teman. Kita refresh. Terus yang kedua itu kita bisa menjalankan HTML di dalam PHP teman-teman. Jadi kebalikannya, kalau kita bisa menjalankan PHP dalam sintaks HTML, kita juga bisa menjalankan HTML di dalam PHP teman-teman. Jadi seperti ini nih, kita hapus dulu, kita buka tab PHP. Kita buat echo. Kita refresh. Nah, hasilnya juga sama teman-teman. Walaupun codingan seperti ini, HTML dalam PHP seperti ini kurang disarankan teman-teman. Jadi kedepannya mungkin saya akan banyak menggunakan PHP dalam sintaks HTML seperti ini. Walaupun nanti kita bakal buka tag PHP banyak seperti ini, kita buka lagi di bawah misalkan PHP lagi seperti ini nggak masalah teman-teman. Misalkan di sini kita buat tag P, ini kita pindah ke atas. Nah, kedepannya kita mungkin bakal pakai cara seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu.
Ini kita hapus saja biar fokus ke PHP-nya. Selanjutnya itu kita membahas variabel dan tipe data. Nah, untuk cara pembuatan variabel di PHP ini berbeda seperti cara membuat variabel pada bahasa yang lainnya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa C atau bahasa C++ itu kan, kalau kita mau buat variabel kita harus mendeklarasikan dulu itu tipe datanya apa. Nah, kalau di PHP itu kita nggak perlu untuk mendeklarasikan sebuah tipe datanya, teman-teman. Penulisan variabel di PHP itu mempunyai ketentuan tersendiri. Jadi untuk penulisan variabel itu kita bisa diawali dengan tanda dolar, teman-teman. Misalkan dolar nama. Nah, untuk pembuatan variabel itu seperti ini, teman-teman. Nah, ketentuan variabel ini bersifat case sensitif, teman-teman. Artinya sensitif terhadap huruf besar dan kecil, teman-teman. Nah, untuk variabel itu dia tidak boleh menggunakan spasi, teman-teman. Nah, jadi pembuatan variabel itu nggak bisa misalkan nama terus spasi orang. Nah, di sini nggak bisa, teman-teman, seperti ini. Kalau mau nama O-nya gede seperti ini, orang, atau pakai underscore seperti ini. Nah, nggak bisa juga menggunakan minus seperti ini, teman-teman, atau garis seperti ini. Dia akan bacanya nanti ke operator aritmatika yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk pembuatan variabel ini kita bisa membuat seperti nama, misalkan di sini sama dengan kita isikan dengan string. Kita save, lalu kita bisa echo. Kita keluarkan. Halo, nama saya. Lalu variabel nama. Keluar semua. Nah, untuk penulisan echo sendiri ini kita bisa menggunakan titik 2 atau titik 1, teman-teman. Itu sama aja, namun bedanya itu terletak di sini, teman-teman. Jadi kalau kita pakai titik 2 itu kita bisa memunculkan sebuah variabel langsung saja, teman-teman, nggak usah kita apa-apain lagi itu. Kalau misalkan kita menggunakan titik 1, maka yang terjadi, nah, dia nggak keluar variabelnya, tapi tidak ditulisnya dolar nama seperti ini, teman-teman. Terus selanjutnya itu untuk pembuatan variabel itu tidak boleh diawali dengan angka, namun boleh menggunakan angka. Misalkan dolar 1 nama seperti ini. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau nama 1 atau nama 2, nama 3 dan seterusnya itu bisa, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Nah, untuk penulisan tipe data di PHP itu ada banyak, teman-teman. Ada string, integer, float, boolean, array juga masuknya ke tipe data, objek sama null, teman-teman.
Nah, mungkin di sini saya akan bahas yang pertama itu ada string, yang kedua yang ketiga ada float, sama boolean. Nah, yang pertama itu string. Tipe data string merupakan tipe data yang berbentuk teks. Dan untuk cara penulisannya, tipe data string ini diletakkan di tengah-tengah tanda petik seperti ini, teman-teman. Nah, echo. Nah, kita lihat ini. Nah, ini merupakan string, teman. Makanya tadi ketika kita vardam, kita nyalain vardamnya. Nah, dia ngasih tahu tipe datanya string. Nah, 25 ini apa? 25 ini adalah isi dari string tersebut. Nah, kalau dihitung mulai hurufnya, karakter ini dari H, A, L, O, termasuk spasi, dia ada 25, teman-teman. Lalu integer itu berupa angka, teman-teman. Nah, tipe data integer ini merupakan data yang berbentuk angka, bilangan asli atau bilangan bulat seperti ya kayak 1, 2, 3 seperti itu, teman-teman. Contohnya misalkan saya mempunyai variabel bilangan, kita isi dengan 1. Kalau kita vardam, kita save. Nah, di sini akan tertulis bahwa angka 1 ini merupakan tipe data integer, teman-teman. Selanjutnya ada float. Float itu hampir sama seperti integer, dia berupa angka. Namun bedanya, tipe data float itu merupakan tipe data yang berisi bilangan desimal. Jadi cara penulisannya misalkan saya punya bilangan 1,2 seperti ini. Nah, ini merupakan tipe data float. Kita coba jalankan. Nah, untuk float. Selanjutnya ada boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya memiliki 2 angka. Jadi dia itu isinya cuman true atau false, teman-teman. Misalkan kita buat variabel boolean, kita isi dengan true, lalu kita vardam. Nah, di sini true. Nah, kalau kita echo, kita munculin tuh. Kalau true dia akan munculin, mungkin ini kita hapus dulu aja biar jelas. Nah, kalau tipe data boolean itu dia akan menghasilkan angka 1 kalau true. Kalau false, nah dia kosong atau 0, teman-teman. Selanjutnya tadi apa? Operator, teman-teman.
Selanjutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini bentuknya seperti tambah, kurang, lalu ada kali, bagi, modulus atau sisa bagi, kita bawain dulu. Kita cobain lah, misalkan kita punya echo 1 ditambah 1, hasilnya akan 2. Nah, seperti ini teman-teman. Atau bisa juga kita masukin dulu angkanya ke dalam variabel teman-teman. Misalkan di sini ada variabel angka 1 diisi dengan 2, lalu variabel kedua diisi dengan 5. Satu, lalu ada angka 2. Hasilnya kan 7. Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa cobain sendiri nanti untuk pengurangan, perkalian, pembagian sama modulus atau sisa bagi ini teman-teman. Selanjutnya itu ada operator assignment teman-teman ya. Nah, untuk operator assignment ini bentuknya itu sebenarnya udah dipakai teman-teman kayak tadi, itu sama dengan, itu merupakan salah satu operator assignment. Terus tambah sama dengan, kurang sama dengan, lalu kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, sama ada lagi itu satu namanya tindak sama dengan atau not sama dengan teman. Tanda seru satu sama dengan teman. Nah, cara memakainya gimana? Nah, cara memakainya seperti tadi teman-teman, kita bisa masukkan dulu ke variabel, misalkan nama sama dengan ini merupakan operator assignment teman-teman. Terus cara menggunakan kayak tambah sama dengan seperti ini, misalkan kita punya variabel seperti tadi angka teman-teman, kita isi dengan 1, lalu kita echo variabel angkanya, nah muncul tuh 1. Nah, terus kita buat lagi variabel angka, kita isi dengan 2, maka hasilnya ada 2. Jadi angka nomor 1 ini ketimpa oleh variabel yang baru ini. Nah, gimana caranya supaya angka 1 ini tetap bertambah, tapi angka selanjutnya juga bertambah teman-teman. Jadi angka ininya nggak hilang teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Ini sama aja kayak angka 1 isi dari angka ini kita tambah dengan 2 teman-teman. Kalau kita munculkan, nah maka akan 3 teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cari atau pelajaran sendiri nih. Pemakaiannya sama aja teman-teman. Misalkan ini kita tulis kurangi, hasilnya nah minus 1 teman-teman. Oke,
Oke, yang terakhir itu ada tadi operator pembandingan ya teman. Ada operator penggabung ya. Operator penggabung. Operator penggabung ini bentuknya titik teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk menggabungkan string teman-teman. Nah, jadi caranya misalkan kita punya sebuah variabel nama, kita isi dengan lalu kita echo selamat datang. Ini kan kalau kita menggunakan titik 2 kan bisa langsung gitu di sini nama teman-teman. Nah, kalau kita mau menggunakan ininya titik 1 seperti ini, petik 1 seperti ini kan nggak bisa teman-teman. Nah, ini kita bisa akalin pakainya titik seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan operator penggabung string. Kalau kita jalanin, ya maka akan muncul. Tapi ini nggak ada spasinya. Kita bisa tambahkan spasi di sini, teman. Nah, atau bisa juga ini buat menggabung dua variabel, teman-teman. Misalkan ini punya nama, terus variabel nama belakang, misalkan. Kecil. Nah, jangan lupa titik koma teman-teman. Kalau kita jalanin, nah ini bisa dimunculkan dua-duanya. Tapi ini nggak ada spasinya. Ini kita bisa gabung dengan titik lagi. Ketik dulu, lalu titik lagi. Kita gabung dengan spasi teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada lagi operator-operator seperti operator pembandingan itu kayak lebih dari, kurang dari, sama dengan. Terus ada juga operator identitas. Mungkin operator-operator seperti tadi kita bakal lanjutkan ke pertemuan selanjutnya atau minggu depan materinya, karena itu berhubungan sama if, jadi sekalian aja kita satuin teman-teman. Untuk minggu sekarang mungkin materinya ini dulu. Dari sini ada yang mau tanyain nggak dulu? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ini waktunya juga udah habis. Saya cuma dikasih waktu cuma 1 jam. Tadi mulai dari jam 1, sekarang udah mau jam 2. Ya ada mas. Oke. Misalkan nanti mau ada yang tanyain atau teman-teman belajar di rumah sendiri gitu teman-teman. Teman-teman bisa tanya ke saya atau tanya ke grup. Nanti biar kita cari solusi dari masalah teman-teman di grup bersama-sama teman-teman. Jadi grup itu nanti aktif gitu. Nggak diem-dieman. Misalkan kita lagi belajar, kita nemu masalah error atau apa, kita bisa tanya di grup atau bisa tanya ke saya juga. Nanti kalau saya bisa bantu, akan saya bantu. Tapi lebih utama sih ke grup teman-teman, barangkali ada teman lain juga yang memiliki masalah yang sama atau malu nanya kan bisa tahu teman-teman. Nanti kita pecahkan masalahnya bersama-sama di grup teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai sini aja. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Habisan sih jangan lupa itu teman-teman, udah saya kirim. Oke, kalau udah terima kasih. Sebelumnya saya juga mohon maaf lagi teman-teman kalau masih banyak salah-salah atau penjelasan saya terlalu cepat. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Terima kasih mas.